Assalamualaikum. Hari ini Bu Ririn akan melanjutkan pembelajaran kelima dan keenam tentang kegemaran menyanyi dan menari. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang ungkapan kasih sayang. Seperti yang sudah dipelajari, ungkapan kasih sayang bisa melalui lagu, puisi, kartu ucapan. Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan kasih sayang melalui perbuatan. Yuk kita simak. Nah, pada buku pena kalian halaman 122, di sini sudah ada ungkapan kasih sayang dari anak kepada kedua orang tuanya. Bisa melalui lagu maupun melalui puisi. Sekarang yuk kita lihat, ayo berlatih. Kita isi sama-sama ya. Di sini ada ayo berlatih. Beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Salah satu perbuatan kasih sayang kepada orang tua adalah satu, mengikuti atau mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, harus berkata sopan. Yang ketiga, minta maaf jika salah. Dan yang keempat, harus meminta izin ketika kamu ingin berangkat sekolah. Kita lihat gambar yang pertama ya. Di sini ada teman kalian yang sedang duduk-duduk saja ketika mamanya membersihkan ruang tamu atau rumah. Apakah sikap ini termasuk sikap terpuji? Tidak ya, kalau tidak silakan beri tanda silang. Kenapa bukan sikap terpuji? Karena sebagai anak kita harus membantu orang tua sebagai wujud rasa sayang kita kepada orang tua. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada teman kalian sedang pamit kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Apakah termasuk sikap terpuji menunjukkan kasih sayang? Ya, kalau betul beri tanda checklist. Nah, kemudian kita lihat baris bawahnya. Apakah alasanmu memilih gambar tersebut? Karena kita harus bersikap apa? Ya, betul, sopan dan santun kepada orang tua. Diisi ya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, pasti dalam keluargamu itu ada yang namanya keluarga besar. Siapa yang tahu terdiri dari siapa saja? Ya, betul. Ada kakek, nenek, paman, atau om, bibi atau tante, ada ayah, ada bunda, ada adik, dan ada kakak. Nah, pasti dalam keluargamu ada sosok yang menjadi idola kamu atau kamu kagum kepada sosok tersebut. Sekarang kita akan belajar mengungkapkan kekaguman kepada anggota keluarga. Yuk disimak lagi bu penanya. Silahkan kalian buka bu pena halaman 125. Sudah ya? Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi ungkapan kekaguman terhadap tokoh idola kamu. Kalau pada buku, Jonas itu kagum kepada ayahnya. Nah, kalau di sini pengalaman Bu Ririn waktu kecil, Bu Ririn kagum kepada kakeknya Bu Ririn. Sekarang kita lengkapi ya. Kalian boleh simak dulu penjelasan Bu Ririn. Aku kagum kepada kakek. Kakekku adalah seorang polisi. Aku ingin menjadi seperti kakek karena kakekku hebat dan dapat menolong orang lain. Nah, tugas kamu diminta untuk melengkapi kalimat yang ada dalam kotak. Siapa yang menjadi tokoh idola kamu di dalam keluarga? Boleh siapa saja ya, yang penting kamu merasa kagum dan suka terhadap tokoh tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dengan kakak. Nah, di sini ada cerita Lani dengan kakaknya. Ternyata Lani mengagumi kakaknya. Kakak Lani sering menjadi juara kelas.
Kakak Lani selalu menemani Lani belajar di kamar. Kakak Lani juga memberi semangat kepada Lani. Kakak dan adik harus selalu rukun. Lani dan kakak saling menyayangi. Lani menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Sekarang kita isi yuk halaman berikutnya. Buka halaman 126. Ayo berlatih menunjukkan sikap yang baik terhadap kakak atau adik. Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap yang baik. Kita lihat nomor 1. Apakah kakak menemani adik belajar merupakan sikap yang baik? Ya, beri tanda checklist. 2. Adik membantu kakak merapikan buku. Baik atau tidak ya? Kalau baik, beri tanda checklist. 3. Kakak merebut buku adik. Baik atau tidak? Ya, kalau tidak, kita beri tanda silang. 4. Kakak berbagi kue dengan adik. Apakah termasuk sikap baik? Betul, beri tanda checklist. Dan yang kelima, adik mengganggu kakak yang sedang belajar. Baik atau tidak? Tidak, kita beri tanda silang. Ya, selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena tadi sesama adik dan kakak tidak boleh bertengkar, jadi kita akan belajar menghitung mainan yang dimiliki oleh adik dan kakak. Nah, di sini ada soal cerita. Rio memiliki 6 mobil mainan. Nih, mobil mainan Rio ada 6. Ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Sekarang jumlah mobil mainan Rio bertambah. Nah, kalau dibelikan lagi bertambah ya. Berapakah 6 ditambah 2? Ya, hasilnya 8. Kalau begitu, kalian harus mencermati apa saja yang menjadi indikator atau tanda-tanda dalam menyelesaikan soal-soal. Di sini kalau kalian melihat ada kata membeli lagi, menabung, menerima, memasukkan, itu berarti soalnya ditambah atau soal penjumlahan. Ada juga soal cerita yang berubah dengan pengurangan. Di sini contohnya, Dino diminta mengambil 5 butir telur. Nih, telurnya ada 5. Ketika diambil, telur pecah 1 butir. Nah, kalau pecah berarti telurnya berkurang ya. Kalau berkurang berarti diambil. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? 5 dikurang 1 sama dengan? Iya, banyak telur berkurang menjadi 4 butir. Nah, untuk soal cerita yang menggunakan kata-kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan, itu berarti soal pengurangan. Jadi cara menghitungnya adalah dikurang. Yuk, sekarang kita latihan ya. Kita lihat soal bawahnya. Ayo berlatih menyelesaikan soal cerita. Kita mulai dari soal nomor 1. Mutiara mempunyai 6 burung kertas. Kita tulis sini 6. Jonas membuat 3 burung kertas. Jonas buat 3 lagi. Berapa banyak burung kertas yang mereka buat? Berarti ada berapa semuanya? Caranya ditambah. Silahkan diisi. Berapa? 6 tambah 3. Selanjutnya kita nomor 2. Ayah membeli 8 donat. Kita tulis 8 di kolom yang pertama. Sebanyak 4 donat dimakan. Berarti 4 donat dimakan. Kalau dimakan
Berkurang atau bertambah? Ya betul, berarti dikurang. Berapa sisa donat yang dibeli ayah? Silakan dihitung. 8 dikurang 4. Selanjutnya nomor 3. Ayah membeli 5 butir permen kepada Benny. Berarti ada 5. Kita tulis di kolom yang pertama. Ibu memberi lagi 3 butir permen kepada Benny. Kemudian ibu memberi 3, masukkan di kotak yang kedua. Berapa banyak permen yang dimiliki Benny sekarang? Ada dapat dari ayah, kemudian dapat dari ibu. Bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Silakan dihitung ya. Selanjutnya kita balik halaman 128. Di sini ada soal nomor 4. Ibu guru memiliki 10 pensil. Kita tulis 10 di kotak yang pertama. Sebanyak 4 pensil diberikan kepada Dayu, Siti, Udin, dan Jonas. Nah, kalau diberikan berarti bertambah atau berkurang? Iya, betul, dikurang. Berapa sisa pensil yang dimiliki ibu guru sekarang? Berarti 10 dikurang 4. Dihitung ya. Selanjutnya nomor 5. Lani memiliki 3 buku cerita. Kita tulis 3 di kotak yang pertama. Kakak Lani memiliki 4 buku cerita. Kita tulis angka 4 di kotak yang kedua. Berapa banyak buku cerita yang mereka miliki seluruhnya? Berarti punya Lani ditambah punya kakak. Ada berapa jumlahnya? Silakan dihitung. Dan yang terakhir kita lihat nomor 6. Udin memiliki 7 pensil warna. Kita tulis 7 di kotak yang pertama. Adik Udin meminta 3 pensil warna. Nah, meminta 3 berarti tulis angka 3 di kotak kedua. Kalau meminta berarti bertambah atau berkurang pensilnya Udin? Iya, karena diminta berkurang. Jadi, berapa sisa pensil warna yang dimiliki Udin sekarang? Caranya 7 dikurang 3. Ya, selamat mengerjakan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, pesan yang ibu sampaikan hari ini, kalian harus rukun antar sesama saudara, baik kakak maupun adik. Harus kompak, gak boleh berantem, dan harus bekerja sama, terutama bekerja sama membantu orang tua. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup dan akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.